Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali, saya ucapkan kepada Bapak Ibu, para hadirin di Nusantara Sustainability Trend Forum Nature 2025. Sekali lagi perkenalkan, saya Muhammad Irsal, bersama para narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada panitia karena baru semalam saya diberitahu untuk dapat kesempatan memimpin sesi pertama pada hari ini dengan tema mendorong produksi pangan berkelanjutan. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa untuk bertahan hidup kita paling tidak membutuhkan 1,5 hingga 3 kilogram pangan per hari. Semalam saya ukur apakah saya sudah makan 3 kilogram pangan sehari. Hasilnya iya 3 kilogram, tapi tanpa olahraga hasilnya perutnya seperti ini. Terus kemudian ditambah lagi overthinking dengan keterangan Pak Menkes, kalau lingkar perut manusia di atas 31 itu cepat gitu. Coba Bapak Ibu yang di atas 31 lingkar perutnya boleh diukur. Ini intermezzo saja. Jadi gini, meski 1,5 sampai 3 kilogram itu tidak sepenuhnya akurat, tapi paling tidak prediksi itu bisa kita rata-ratakan manusia butuh 500 kilogram pangan per tahun. Populasi dunia saat ini sudah menembus 8 miliar jiwa. Ini kemudian akan bertambah setiap tahunnya. Sementara menurut BPS, Bapak Ibu, populasi Indonesia di tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 284,4 juta jiwa. Ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,09% selama 5 tahun terakhir sejak 2020 dan juga diprediksi akan terus bertambah. Lantas bagaimana pemenuhan kebutuhan pangan, kemudian serta gizinya, bagaimana strategi kemandirian pangan hingga tak perlu bergantung oleh negara lain untuk impor, serta diversifikasi makanan seperti apa untuk mengganti pangan pokok. Kita akan bahas hari ini bersama para narasumber yang tadi sudah diperkenalkan oleh MC kita Gati Kamka. Saya mau ke Pak Andriko terlebih dahulu karena di samping saya. Sebelum kita bicara bagaimana pemenuhan pangan untuk 284,4 juta penduduk Indonesia, kita mau tahu dulu nih Pak Andriko, sebenarnya bagaimana kondisi ketahanan pangan kita saat ini, silakan. Itu ketahanan pangan itu harus berdasarkan spirit kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Kalau kemandirian pangan, ketahanan pangan yang kondisi terpenuhinya tadi, itu harus berasal dari sumber daya lokal yang kita miliki. Nah, mungkin diksi ketahanan pangan mulai hari ini kita rubah menjadi kemandirian pangan agar spirit itu masuk di dalam semua kita. Karena kalau ketahanan pangan tadi, tapi kalau kemandirian pangan itu harus berdasar sumber daya lokal yang kita miliki. Indikator ketahanan pangan kita hampir semuanya positif. Kita punya tadi Pak Don Bosco Food Security Index, Global Food Security Index. Kemudian ada Global Hunger Index. Kemudian ada Food Security and Vulnerability Atlas, ada POU, Prevalence of Undernourism, ada PPH, ada angka kecukupan energi, semuanya kondisinya baik. Artinya setiap tahun menuju ke baik. Tetapi kalau kita lihat di kemandirian pangan, ada indikator yang sangat nyata kita lihat di depan mata yang harus kita waspadai. Yang pertama, alih fungsi lahan kita itu sudah isu lama. Kita 10 tahun terakhir kita pernah menghitung lebih dari 3 juta lahan sawah subur di Pulau Jawa itu beralih fungsi. Kemudian orangnya beralih profesi. Jadi 33 juta 5 tahun yang lalu, sekarang jumlah petani kita tinggal 27 juta, artinya setiap tahun kita berkurang 1 juta. Jadi alih fungsi lahan, alih profesi lahan, yang makan tambah banyak. Pertumbuhan kita setiap tahun tambah 2 juta. Ini problem yang sangat serius, sehingga kekurangannya dipenuhi dari mana? Kekurangannya dipenuhi dari impor. Nah, persoalannya kenapa begitu mudah impor? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sangat patut untuk kita gali lebih dalam. Jangan-jangan harga pangan yang kita impor di Indonesia ini
lebih murah dibanding harga pangan yang kita produksi sendiri oleh petani, peternak, dan nelayan kita. Yang kemudian menyebabkan petani kita kalah bersaing. Kalau petani kita kalah bersaing, harga pangan tidak menguntungkan buat mereka, kemudian konsumennya lebih memilih impor, selesai ini. Kita tahan tapi kita tidak mandiri. Ini yang menjadi problem penting yang harus kita urai, sehingga harus ada upaya untuk membalik arah. Ya, dengan menggunakan diksi kemandirian pangan, petani, nelayan kita harus kita lindungi dengan memberikan afirmasi, Mas. Memberikan keberpihakan. Ini juga sudah diksi lama sebenarnya, tetapi harus kita wujudkan. Ya. Saya tidak tahu apakah Trump sekarang menerapkan tarif impor demikian tinggi untuk melindungi produksi dalam negerinya mereka. Jangan sampai kita harus melakukan itu untuk melindungi petani kita agar tidak terus beralih profesi. Nah, pemerintah melakukan apa? Badan Pangan Nasional mendorong terbitnya peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024 terkait dengan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal. Perpres itu lahir bareng dengan Badan Gizi Nasional. Ya, ini Prof. Derajat juga termasuk bagian yang menggagas Perpres itu. Disitulah kemudian kita bersama 27 kementerian lembaga yang ada di Indonesia bersama-sama untuk mewujudkan kemandirian pangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten harus ikut bersama-sama kita. Ya, disertai dengan para pelaku usaha pangan, termasuk pelaku usaha pangan besar. Kalau nanam sawit bisa, apa sih susah nanam kedelai gitu kan? Apa sih susahnya nanam beternak sapi? Ya, bisa semua itu. Tapi harus dipastikan bahwa daging yang diproduksi, kedelai yang diproduksi diambil dengan harga baik oleh pemerintah. Pemerintah punya market untuk cadangan pangan bisa, untuk bantuan pangan bisa. Itu bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak ada perlindungan itu, kemudian masuk barang impor dengan harga lebih murah, kolab. Yang dibutuhkan di tingkat bawah oleh petani hanya harga jual yang baik, wajar. Jadi jangan murah. Kalau murah nanti dikomparasi dengan luar negeri. Kalau di luar negeri harga lebih murah, masuk ke Indonesia habis ini. Tapi kalau wajar, duitnya muter-muter di kita. Nah, ini ya yang menjadi spirit ya Pak Presiden, saya kira dengan Perpres 81 tahun 2024 itu, dengan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, itu kita ingin membalik arah dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi impor. Data semua menunjukkan jumlah impor kita semakin hari bukan semakin sedikit, tapi semakin banyak, ya, semakin besar. Harus ada regulasi yang menaungi itu agar petani-petani kecil. Kita menyerahkan pangan yang demikian berat kepada 60% petani gurem. Ya, benarkah itu? Gitu. Maksud saya, ayo, ini bukan persoalan petani kecil. Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Pertanian dengan segala upaya yang dilakukan untuk membalik arah itu. Ya, tetapi kita juga meminta agar pelaku-pelaku usaha pangan yang selama ini mengimpor pangan ikut berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Ini yang kita harapkan. Dan di dalam Perpres 81 tahun 2024 itu diatur. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai sehingga semua indikator tadi yang di dalam ketahanan pangan menunjukkan bagus, itu juga diikuti oleh kemandirian pangan yang baik. Tadi saya berdiskusi dengan Prof. Derajat, barangkali kita bisa mengukur indeks kemandirian pangan kita sehingga kita bisa menghitung ini. Cara membalik arah, saya beberapa catatan, ganti yang 3 juta itu, yang ekstensifikasi, itu kan tidak diganti, belum diganti. Tadi disampaikan, tapi kan belum sampai ke situ. Kemudian benar Pak Menteri, transmigrasi ribon Pak, saya catat sebagai bagian penting di sini karena jumlah lahan sawah yang ditambahkan secara signifikan di dalam pemerintahan kita itu pada tahap transmigrasi Pak. Setelah itu belum ada yang saya kira signifikan untuk menambah luas lahan itu. Nah, kemudian ditambah dengan program-program Bapak tadi yang Patriot dan sebagainya, ini harapannya ekstensifikasi itu benar-benar terjadi. Piringnya kita ganti Pak. Jadi alih fungsi itu piringnya hilang. Jadi kalau piringnya nggak ganti, kita menambah produksi dalam jumlah besar, gimana rumusnya gitu loh. Ya, terus kemudian teknologi irigasi kita juga harus kita reformasi besar-besaran menurut saya, karena untuk meningkatkan IP dan sebagainya, ya kalau
kita membaca sejarah ya bendungan-bendungan besar, kemudian yang itu yang harus kita bangun. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita tetap mengandalkan air hujan saja Mas. Nah, kalau hujan saja nanti kan gimana sih 284 kita akan menuju ke 9 miliar, sementara bumi tidak pernah bertambah luas, ya tidak dicetak lagi lahan itu, ya itu. Jadi poinnya saya kira di situ ada Perpres 81 tahun 2024, membangun ketersediaan, membangun keterjangkauan, membangun pemanfaatan untuk memastikan setiap individu tidak boleh ada yang lapar dengan berdasarkan pada sumber daya lokal yang kita miliki. Terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Andriko. Saya mau ke Prof. Derajat. Kalau tadi Pak Andriko mengatakan bahwa BPN, Badan Pangan Nasional ini optimis bisa memberikan pangan kepada 284,4 juta jiwa penduduk. Lantas bagaimana dengan asupan gizinya, apakah terpenuhi? Sama tadi pertanyaannya seperti Pak Andriko, bahwa sejauh mana konsumsi pangan masyarakat kita telah memenuhi asupan gizi berimbang. Prof, silakan. Ya, pertama saya ingin merespon dulu untuk jumlah penduduk yang 285 juta. Bapak Ibu sekalian, hadirin, mari kita melihat hanya jangan sekedar angka 285 juta. Tapi bagaimana karakteristik penduduk itu harus kita lihat. Pertama 285 juta ini, kalau kita lihat piramida penduduknya, dia itu akan lebih banyak usia muda dan mengarah ke usia dewasa tua. Artinya apa? Karakteristik pangan yang dibutuhkan pun akan bergeser. Dari dulu piramida yang anak-anak muda, yang balita banyak ya. Karena apa? Karena ini orang-orang yang sudah bisa menentukan sendiri apa yang pengen dia makan. Dan umumnya adalah generasi apa? Alpha, beta, Z. Yang sayangnya itu dibangun dengan karakteristik konsumsi Western diet kan banyak sekali. Jadi permintaan pangan akan banyak dipengaruhi juga oleh itu. Itu satu. Yang kedua adalah mendekati tahun 2045, penduduk yang begitu banyak tadi akan mengarah pada urban area. Mereka tinggal di wilayah perkotaan. Apa? Ada dua implikasi. Pertama, pola permintaan pangannya, pola permintaan perkotaan. Yang kedua, artinya akan ada tekanan. Karena ini bukan hanya penduduk yang pindah dari desa ke kota, tapi wilayah kotanya yang meluas. Ada tekanan terhadap wilayah-wilayah pertanian, konversi lahan dan sebagainya. Itu pasti itu akan menekan produksi pangan. Yang ketiga, karakteristik yang perlu kita perhatikan lagi dari karakter penduduk ini tadi ya. Kan tadi ada aging agriculture di pedesaan, sementara anak-anak muda yang jumlahnya sekarang lebih banyak tidak ingin di pertanian. Ya, mereka inginnya, dan saya sangat sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Transmigrasi. Kita butuh sesuatu yang out of the box. Dan saya sangat gembira Pak Menteri karena 7 tahun lalu ketika kebetulan waktu itu saya wakil rektor bidang akademik kemahasiswaan, mahasiswa kami itu mendapat juara 2 nasional, sayangnya hanya juara 2. Karyanya adalah Patriot Pangan dalam bentuk software yang kemudian itu kita bawa pada saat COVID-19 kemarin menjadi program perguruan tinggi se-Indonesia. Dan kalau kemudian Bapak tadi menyampaikan ini akan Patriot Transmigrasi, memang kita membutuhkan patriot-patriot itu. Bukan sekedar anak muda tetapi mereka yang strateginya infinite tadi ya. Nah saya kira ini match sekali. Dan kami di IPB, sebagian mahasiswa IPB memang tertarik perbankan, tertarik itu, tetapi yang tertarik pertanian dan pangan masih jauh lebih banyak, termasuk yang hadir di sini. Kami mengembangkan program yang kita sebut OVOC, One Village, One CEO. Supaya anak-anak muda ini sebelum lulus atau begitu lulus, mereka ke desa, mengembangkan desa, cuman ini bukan dalam bentuk transmigrasi seperti tadi. Nah itu yang ketiga ya dari karakteristik tadi, yang semuanya akan berpengaruh terhadap pangan, tentang pangan apa yang diminta dan apa yang dikonsumsi. Nah sekarang kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana dengan situasi pemenuhan gizi? Kita sangat bersyukur bahwa pemerintah sekarang memperhatikan itu dengan program makan bergizi gratis. Tetapi harus ada catatan-catatan yang kita berikan di sini. Pertama, ini butuh kesiapan yang baik, artinya butuh persiapan yang baik. Di Indonesia ini, kami dengan Pak Andriko selalu mengevaluasi ini,
bagaimana sih capaian diversifikasi pangan misalnya. Itu kalau kita melihat angka rata-ratanya meningkat dengan baik, artinya rata-rata orang Indonesia membaik pola konsumsinya. Tapi trapnya adalah kalau kita selalu berbicara hanya angka rata-rata, maka itu berbahaya. Karena kalau kita breakdown lagi, kita desagregasi datanya, maka 40% penduduk paling bawah, kalau POU kan hanya 8% ya, hanya yang kekurangan energi. Tetapi kalau kita berbicara diversifikasi pangan, 40% penduduk paling bawah itu skor pola pangan harapannya, ada yang di bawah 60, ada yang di bawah 70, ada yang di bawah 80, artinya apa? Jelek. Artinya yang dimakan lebih banyak karbohidrat. Oleh karena itu, perlu perbaikan gizi untuk itu. Kalau kita mau menaikkan kualitas konsumsi pangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, fokuslah di situ. Kenapa begitu? Ya mereka lah yang paling membutuhkan. Nah bagaimana kemudian program makan bergizi gratis? Makan bergizi gratis itu kan memberikan makanan, menggantikan sepertiga dari yang biasa dimakan di rumah. Jadi satu kali makan, apakah itu sarapan atau makan siang, digantikan. Dalam hal ini negara hadir. Diberikan untuk anak usia sekolah, diberikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Nah itu bagus. Tapi ini sangat membutuhkan persiapan yang baik karena taruhannya adalah food safety. Yang bekerja di situ kan yang dilatih oleh pemerintah itu yang SPPI ya, Sarjana Pembangunan Penggerak Pembangunan Indonesia. Itu kan hanya 1 atau 3 maksimal dengan ahli gizi tapi ada 50-an orang yang bekerja dalam satu dapur yang biasanya hanya menyiapkan makanan untuk 4-5 orang, tiba-tiba harus menyiapkan makanan untuk 3.000 orang. Pada saat yang sama bekerja mulai jam 2 pagi sampai jam 1 siang. Pressure itu setiap hari dan kemudian belum cukup mendapatkan training dan sebagainya. Padahal untuk penjamah makanan itu membutuhkan suatu pelatihan yang cukup. Nah oleh karena itu, usaha yang baik ini tidak boleh gagal dengan adanya kasus-kasus keracunan makanan. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Prof. Derajat terlebih dahulu. Tadi Prof. Derajat sudah menyinggung soal diversifikasi, terus kemudian yang terpenting adalah karbohidrat, Bu Sari, bahwa pangan utama Indonesia adalah beras. Kalau masyarakat Indonesia belum makan nasi, dibilangnya belum makan gitu ya. Meskipun Bulog menyatakan bahwa cadangan beras di 2025 ini surplus. Ini bahkan rekor sejak 57 tahun yang lalu sebesar 3,5 ton. Tapi kalau memang tidak dilakukan strategi untuk mempertahankan pangan berkelanjutan, itu kan akan habis. Kalau bicara soal diversifikasi seperti apa Bu Sari yang harusnya dilakukan di Indonesia? Baik, terima kasih. Kalau misalnya kita sebetulnya mau balik dulu ke sejarah kira-kira tahun 1950-an, telah terjadi diversifikasi makanan. Penduduk kita makan tidak hanya beras saja, tapi dia makan jewawut, dia makan sorghum, ubi, singkong, sukun. Akan tetapi ketika tahun 1970-an, makan beras dianggap makanan yang berkasta. Makanan yang lebih bernilai dibandingkan bahkan sumber pangan karbohidrat lainnya. Sehingga makin ke sini kita bisa lihat hanya sedikit masyarakat yang makannya beragam. Kita lebih banyak makan beras. Mungkin saya bisa tanya, hari ini siapa yang makannya selain beras? Boleh tunjuk tangan. Tunjuk tangan Bapak Ibu. 1, 2. Berarti yang hadir di sini adalah belum makan kalau belum makan nasi. Gitu Oke. Nah, tapi padahal sebetulnya faktanya adalah semakin kita makan beragam, maka tubuh kita akan semakin sehat. Sama seperti halnya dengan tanah. Ketika tadi dibahas oleh perwakilan dari kepresidenan bahwa tanah kita makin lama makin rusak. Karena tanaman yang ditanam adalah tanaman yang itu-itu aja. Jadi unsur haranya habis, akhirnya tanaman yang dihasilkan tanaman yang tidak sehat. Ketika kita makan tanaman yang tidak sehat, maka gizinya berkurang. Sayuran yang kita makan hari ini dengan sayuran yang kita makan 10 tahun yang lalu itu jelas berbeda gizinya. Oke, jadi itu sama halnya seperti juga dengan manusia. Kita perlu melakukan diversifikasi makanan, diversifikasi pangan. Nah, kekuatan Indonesia di mana?
Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar sedunia maaf. Pertama atau kalau nggak salah setara dengan Brazil. Artinya apa? Kita punya kelimpahan pangan yang sebetulnya sangat beragam. Akan tetapi sayangnya makin lama, makin kesini kita makin seragam makanannya. Oke, seperti yang tadi saya sudah tanyakan, ternyata kita lebih sering makan beras dibandingkan makanan yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kemana arah kebijakan negara kita? Apakah berupa penyeragaman atau berupa keberagaman dari pangan-pangan lokal yang ada? Kalau dari kami semua berharap adanya sebuah upaya kebijakan regulasi yang diberikan oleh pemerintah agar yang lebih dikembangkan tidak hanya beras saja. Contohnya adalah misalnya di NTT. NTT adalah daerah yang kering. Ya, jadi yang tumbuh adalah jagung atau sorghum. Tapi mirisnya masyarakat yang panen jagung atau sorghum menjual hasil panennya untuk beli beras. Padahal sebetulnya jagung dan sorghum adalah bahan pangan juga. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama pemerintah bisa melakukan sebuah upaya diversifikasi pangan, sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat bahwa pangan tidak hanya terbatas beras saja, sayuran tidak hanya sayuran budidaya saja, sehingga nanti ketika program MBG menyinggung program MBG, MBG-nya jadi beragam. MBG-nya berisi misalnya, oh nggak makan nasi tapi makannya sorghum. Oh sayurannya bisa berupa jantung pisang. Jadi masyarakat lokal kadang-kadang merasa inferior terhadap bahan pangan lokalnya. Padahal bahan pangan lokal sama bergizinya. Ketika kita sudah melakukan sosialisasi, edukasi, maka ada sebuah kebanggaan dari mereka. Jadi yang satu hal yang pernah saya baca juga, sebetulnya saya tertarik sekali dengan suku Boti yang ada di NTT, tepatnya di Timur Tengah Selatan. NTT ini angka stuntingnya cukup tinggi. Oke, tapi ternyata suku Boti sama sekali tidak ada anak yang stunting. Jadi mereka betul-betul mandiri pangan karena mereka berusaha menanam apa yang bisa tumbuh di wilayahnya. Lalu mereka makan dari apa yang ada di sekitar gitu. Jadi mudah-mudahan ketika ada regulasi dari pemerintah bahwa perlu dilakukan diversifikasi pangan, jadi tidak harus semua daerah mengkonsumsi beras, tapi kita bisa makan lebih beragam. Ya, baik, terima kasih Bu Sari, beri tepuk tangan untuk Bu Sari. Kalau nanti kita waktunya masih ada, kita akan bahas sebenarnya tantangan diversifikasi itu apa saja, nanti kita akan bahas ya. Saya mau ke Pak Ahmad Jua ini, kalau Pak Andriko tadi sangat optimis begitu ya, untuk menjaga objektivitas perlu ada orang luar Pak Andriko yang memantau bagaimana sebenarnya pemenuhan pangan di Indonesia sudah tercukupi atau belum, bagaimana pandangan dari Dompet Duafa, silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi akhir tahun yang lalu kami itu ada luncurkan program Lapor Lapar Pak. Dan di situ ada seorang ibu menceritakan, ini warga Depok, dia menceritakan bahwa ternyata di Depok itu terjadi ada satu keluarga yang belum bisa makan pada satu hari itu karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Anaknya udah nangis-nangis sampai si ibu ini sebagai tangga akhirnya kasihan dan membantu dan akhirnya mengajak tetangga-tangganya agar setiap Jumat bikin sedekah makanan nasi setiap hari Jumat. Ini di Jakarta, maksud di sekitar Depok aja ada kejadian seperti itu. Belum ada kejadian seorang ibu dengan anaknya kan akhirnya mohon maaf meninggal karena menahan lapar, tidak punya uang, dia malu sama tangganya mau pinjam dan seterusnya, akhirnya menahan diri dan kelaparan. Tapi itu satu fakta bahwa sebenarnya di Indonesia ini juga masih banyak yang untuk memenuhi ketahanan pangannya juga masih kesulitan. Apalagi sampai di level kemandirian pangan atau keswadayaan pangan tadi Pak ya, itu tahap berikutnya. Dan di kami yang kami tahu, kami punya program misalnya Desa Tani di Bandung, di Jawa Barat, di daerah Lembang sana, itu ada kawasan 10 hektar diolah oleh sekitar 50 petani, rata-rata petani itu mengelola sekitar 2.000 meter persegi. Hasilnya tapi belum bisa disebut sejahtera karena baru bisa memenuhi untuk kebutuhan pangan sama sekitar pendapatan
antara 1,5 juta sampai ada yang 3 juta per bulan pendapatannya. Tapi itu buat kami juga belum menunjukkan suatu kesejahteraan, tapi itu upaya kami untuk juga mendorong agar bangsa Indonesia ini sebagiannya itu bertahan mengusahakan bertaninya. Karena kalau tidak ada petani-petani yang terus bertahan, siapa lagi yang terus bisa menanam dan menghasilkan bahan-bahan pangan buat kita semua. Jadi problem kita adalah kebutuhan kita besar, tapi kita juga harus punya sistem pasokan pangan yang cukup baik. Dari unsur pangan yang tumbuh-tumbuhan tadi sampai kepada hewan pun kita masih kurang daripada itu semua. Jadi kami punya program misalnya program-program peternakan di berbagai daerah untuk mendukung berhasilnya produk domba dan kambing di Indonesia ini. Saat ini kami juga sudah mulai beternak sapi di daerah Manggarai Tengah di Nusa Tenggara Timur. Sekalian buat Pak Menteri kami lapor, Pak, kami kemarin jalan naik darat dari Manggarai Barat, Labuan Bajo sampai Manggarai Tengah. Itu sekitar perjalanan dan jam jalan darat, saya itu melihat begitu banyak daerah yang kosong tidak diolah. Ini sayang sekali, orang di Jakarta berdesak-desakan, di sini 1-2 meter aja dihuni berapa orang, tapi di sana itu berkilo-kilometer nggak ada penduduknya gitu. Maksud saya, padahal ini sayang sekali kalau tidak bisa dimanfaatkan atau diolah. Jadi sekaligus menyampaikan juga mendukung Pak Menteri Transmigrasi ini bahwa program transmigrasi bisa juga kita dukung sekaligus untuk terus menguatkan pertanian dan peternakan kita. Mungkin itu Pak dari saya, makasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Jowa ini. Mungkin saya mau minta tanggapan dari Pak Andriko bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Jowa ini merupakan tantangan yang harus diantisipasi Badan Pangan Nasional ke depan agar masyarakat yang ingin mengakses pangan demi bertahan hidup ini tidak lagi kesulitan. Seperti apa jawaban dari Badan Pangan Nasional, Pak Andriko? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau dalam konteks skenario besar kan Pak Presiden sudah memberikan perintah kepada kita semua bahwa misalnya makan bergizi gratis itu diharapkan bahan baku pangannya semua diambil dari wilayah situ. Manakala di situ tidak cukup baru mengambil wilayah dari luar. Ini kan market buat para pelaku usaha petani dan lain-lain untuk jadi kan ekosistem hulu hilirnya kan seperti itu, ada produsen, ada konsumen. Ini pada saat kita ungkit produsennya, konsumennya tidak ada, stuck. Nah ini kan satu kesatuan. Nah kemudian yang pengen saya tambahkan lagi adalah market itu menjadi bagian yang sangat penting yang harus terus kita bangun. Dari sisi regulasi pun kita harus berpikir untuk memberikan afirmasi kepada mereka. Karena kalau itu tidak, susah sekali Mas. Ya, kita sebenarnya sudah bisa membuktikan banyak hal. Baik, terima kasih Prof. Derajat, terima kasih Bu Sari, terima kasih Pak Ahmad Jowa ini, terima kasih juga Pak Andriko. Dengan mendorong optimalisasi pangan lokal Indonesia, semoga dapat mewujudkan ketahanan pangan yang lebih kuat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Saya Muhammad Irsal, harus saya akhiri sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, shalom bagi kita semua. Bapak Ibu terima kasih, kita jumpa lagi di Nature tahun yang kedua. Dan tentu saya juga mau menyapa Bapak-Bapak karena juga ada audiens yang join online secara virtual. Stay tune teman-teman ya sampai sesi saya ini selesai, oke? Baik. Memang forum ini sengaja didesain, dibuat untuk membahas isu-isu strategi tentang pembangunan berkelanjutan ya yang menjadi komitmen negara. Apalagi Bapak Presiden kita ini berkali-kali menekankan pentingnya ketahanan pangan dan juga satunya tentunya swasembada energi. Sampai bosen saya baca beritanya Pak. Karena memang ini adalah dua fokus utama yang sangat penting yang menentukan stabilitas ekonomi, sosial, politik dan kedaulatan bangsa kita ini. Kalau di sesi 1 tadi rekan saya Irsal sudah membahas terkait dengan ketahanan pangan. Nah tadi disebutkan ya jumlah populasi kita ini kan semakin bertumbuh. Produksi pangannya juga harus digenjot. Dan tentunya juga memakan energi yang banyak. Jadi energi consumption-nya itu juga terus meningkat. Apalagi nih ya, ada tantangan yang namanya tantangan apa? Bapak Ibu adik-adik?
Saya nggak mau panggil adik-adik deh, teman-teman ya, kita satu generasi. Ya teman-teman, kita punya krisis apa nih yang kita hadapi saat ini? Krisis apa? Iklim, iya ada triple planetary crisis, salah satunya adalah krisis iklim. Kita rasakan sendiri, saat ini kita kan musim kemarau ya, tapi kok tiap hari hujan. Nah ini ada anomali cuaca di sini namanya kemarau basah ya, dan ini dampak negatifnya adalah bisa mempengaruhi stabilitas harga bahan pangan. Nah itu yang akan kita bahas sama-sama dan Bapak-bapak, adik-adik, teman-teman, kalau di NTV kita punya kebiasaan, kita ada ciri khas sendiri. Setiap program biasanya dibuka dan ditutup dengan pantun. Jadi saya buka dengan pantun, dibantu cakep, oke? Musim kemarau tapi sering mendung. Waspada krisis iklim, harus ada terobosan baru. Selamat datang Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik di NTV Nature Forum. Kita sama-sama belajar energi bersih dan industri hijau. Oke. Kita akan belajar dari bapak-bapak panelis yang ada di sini. Sebelum saya ke Pak Haryanto ya terkait dengan data terkini nih Pak. Saya akan ke Pak Ari dulu ini supaya kasih sedikit shock therapy. Sorry ke Pak Deon aja deh, mungkin Pak Deon yang punya jawaban. Se-urgent apa? Kenapa sih kita harus segera beralih ke energi bersih? Nggak boleh nunda-nunda dan harus segera dikerjakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Se-urgent apa ya? Ya saya rasa sih pemerintah sendiri juga sudah menekankan urgensitasnya dari target-target yang sudah di-set. Kita sudah sering dengar, yang tadi sudah disebut ya, udah sampai bosan kita dengarnya, bahkan mungkin net zero emission 2040. Gen Z ini terkenal dengan cuek gitu, jadi mungkin harus dikasih sedikit gambaran konkret gitu. Apa yang akan terjadi kalau tidak kita take action? Ya baik, ya mungkin pertama kita coba telah lagi ya krisis iklim ini sebenarnya dampaknya apa bagi Indonesia. Secara singkat mungkin sebenarnya Indonesia itu termasuk negara yang paparan pada dampak dari krisis iklim itu termasuk tinggi gitu. Saya lupa rankingnya berapa, tapi dari 100 belasan negara kita 80-an atau apa ya. Persisnya lupa, ya, jadi nggak saya catat, tapi mungkin bisa dicari, sudah ada kok beberapa kajian yang mencoba mengindekskan dampak krisis iklim ini pada masing-masing negara. Nah kenapa kok kita dampaknya besar, selain tadi dari perubahan cuaca itu ya, mungkin coba kita bayangkan dulu. Tadi sudah disebutkan salah satu dampak krisis iklim adalah perubahan atau anomali cuaca. Nah sekarang bayangkan kalau krisisnya benar-benar terjadi, krisisnya terjadi kan karena kalau kita melebihi carbon budget istilahnya ya. Carbon budget itu emisi CO2 yang kita keluarkan melebihi kuantitas tertentu sehingga konsentrasi di udaranya udah melebihi tingkat tertentu membuat rata-rata pemanasan temperatur bumi naik gitu. Nah kalau sudah melewati angka 1,5 di atas level industri, maka ada beberapa fenomena yang anomali tadi saja itu intensitas dan frekuensinya akan meningkat cukup signifikan. Jadi bayangkan sekarang kita kalau dapat hujan kan hujannya deras banget, singkat ya. Ya ada banyak hal lagi tapi Intinya yang paling dasar adalah ancaman kita kehilangan lingkungan, rumah tempat tinggal, kehilangan sumber pangan ya, dan juga yang mungkin bisa langsung dirasakan biasanya anomali cuaca ini menyebabkan kita mudah sekali sakit, ya nggak sih? Ya, itu juga salah satunya. Jadi ada beberapa penyakit baru bahkan bisa muncul karena ya itu karena pemanasan global, ada perubahan ekosistem, ada es yang mencair yang juga dulunya menyimpan penyakit akhirnya sekarang muncul gitu. Jadi ini tidak manusia sekarang tidak siap untuk menerima itu. Ya, jadi ada banyak sih implikasinya. Dan kenapa kok energi hijau ya dan juga industri yang berkelanjutan? Karena pada dasarnya emisi gas rumah kaca yang jadi culpritnya dari pemanasan global ini 76%-nya, 3/4-nya itu berasal dari penggunaan energi kita gitu secara global. Ya. Nah, di Indonesia pun juga walaupun memang tidak 3/4 emisi kita dari energi, tapi
kecenderungannya angkanya akan rasionya akan mendekati itu. Karena ya apalagi kita punya cita-cita mau menumbuhkan industri kita, mau jadi negara maju, produktivitas naik, itu kebutuhan energinya naik per kapita, artinya juga emisi CO2 per kapitanya akan naik kalau tidak ada tindak lanjut ya, bahwa kita tidak mengubah sumber energi yang kita lakukan saat ini gitu. Jadi sederhananya itu. Mungkin kasih gambaran saja emisi sektor energi, mungkin Pak Arianto sih mungkin nanti ya yang bisa Nanti ngasih ini kita kayaknya. explore sama Pak Haryanto. Iya. Ya, coba Boleh. dilanjutkan Oke, sedikit. emisi sektor energi Indonesia kurang lebih sekarang 600 juta ton CO2 ya kalau tahun lalu, 650 sekitar itu. Dari total emisi Indonesia yang sekitar di bawah sekitar 1, gigaton ya kalau saya tidak salah. Sisanya itu kadang yang naik turun itu adalah sektor lahan sama kehutanan yang Dulu ya. tahun lalu agak rendah karena memang tidak banyak sumber emisi, tidak ada deforestasinya menurun dan juga kebakaran hutan juga menurun. Nah itu biasanya penyebab emisi faktor volunya naik. Jadi energi udah top sumber emisi top di Indonesia juga saat ini. Dan kalau dari proyeksinya ESDM ini masih akan meningkat ya, sampai puncaknya kalau saya tidak salah di tahun 2037 karena ya itu bauran kita, proses transisi kita menggunakan energi bersih juga berjalan bertahap sehingga kenaikan sumber energi ini masih berimplikasi pada kenaikan emisi. Nah ini bagaimana kita bisa decouple kedua hal ini itu juga Ya, kita harus bisa balance antara kebutuhan manusia dan juga kebutuhan lingkungan. Oke, terima kasih Pak Deon sudah dijelaskan. Gambarannya sudah ditangkap ya teman-teman semua. Oke, jadi tadi tentunya dampak dari energi bersih terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan itu sangat besar. Tapi masalahnya bauran energi bersih saat ini masih sedikit ya Pak Haryanto. Tadi kalau nonton video sama-sama kalau nggak salah 14%. Silakan dijelaskan datanya, kemudian dijawab kenapa Pak? Apa sih tantangannya, kenapa tidak bisa lebih besar porsinya? Ya baik Pak Muna. Terkait dengan energi, kan tadi kita bicara mengenai energi bersih ya. Nah tadi terkait dengan perubahan iklim dan pemanasan global kan kira-kira seperti itu. Nah salah satu yang bisa untuk mengatasi itu manakala kita menggunakan energi bersih. Energi bersih di Indonesia itu kita punya sumber daya yang namanya energi terbarukan. Nah, energi terbarukan kita itu kita punya sumber daya sebesar 3.687 gigawatt. Cukup besar. Nah, per tahun ini penerapannya, pemanfaatannya itu baru 15 gigawatt. Jadi masih 0,4%. 0,4%. Nah, Kecil sekali ya Pak ya, 1% pun tak ada itu. 0,4%. Nah, seperti kalau kita lihat distribusinya kan untuk energi baru terbarukan di Indonesia itu menyebar di semua pulau-pulau yang ada di kita. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, dan Bali dan Nusa Tenggara. Nah itu ada potensinya di situ, ada berapa potensi energi baru terbarukan. Nah sekarang ini yang banyak dimanfaatkan misalkan hidro atau air dan panas bumi. Kemudian juga surya atau matahari kan gitu. Nah, ketika kita bicara energi terbarukan itu kan specific location. Jadi kalau geothermal itu adanya di Kalimantan, sumbernya nggak bisa kita pindahkan ke Jawa. Oleh karena itu kita perlu mentransmisikan dari sumber itu ke penggunanya, sehingga perlu yang namanya jaringan itu. Nah, per sekarang ini sedang terus diupayakan supaya jaringan
yang terhubung antara pulau-pulau yang ada itu nanti untuk mentransfer dari pusat-pusat energi terbarukan ke pusat-pusat beban. Sehingga energi terbarukan utamanya listrik yang bisa dihasilkan itu nanti bisa dimanfaatkan. Tetapi kalau kita bicara mengenai energi terbarukan itu tidak terbatas pada listrik. Contohnya kita sekarang ini sudah mampu memanfaatkan yang namanya biodiesel. Jadi bahan bakar yang berbasis sawit sekarang campurannya itu sudah 40%. Sehingga itu juga salah satu upaya. Artinya apa? Kalau diesel tadinya itu emisinya katakanlah sulfurnya itu 2.500 ppm, kan begitu dia di blending 40% berkurang 40%-nya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, yang satu lagi Pak, supaya teman-teman bisa dapat garis besar dari kesimpulan paparan Bapak. Kalau kita ini kan negara khatulistiwa, pastinya tenaga suryanya berlimpah, kemudian juga hydro juga pastinya banyak. Yang jadi tantangan tadi sudah Bapak singgung sedikit ya terkait dengan bagaimana mendistribusikan energi-energi tersebut supaya bisa dinikmati gitu. Karena misalnya kalau surya itu lebih banyak ada di pulau tertentu, kemudian penduduknya populasinya lebih banyak di pulau tertentu sehingga menjadi sangat sulit. Nah, dengan sumber daya energi baru terbarukan yang begitu berlimpah, apakah tidak bisa lebih besar lagi Pak? Karena kita punya target dan ambisi yang cukup besar nantinya di tahun 2050-2060. Iya, jadi kan kemarin sudah dirilis terkait dengan rencana umum pengusahaan tenaga listrik atau RUPTL 2025-2034. Di situ disampaikan bahwa di tahun 2034 itu energi terbarukan porsinya kurang lebih 61%. 61%. Khusus untuk di listrik ya, di pembangkit listrik. Jadi kalau kita bicara EBT itu nanti penerapannya seperti saya sampaikan tadi bukan hanya di listrik tapi di fuel atau bahan bakar juga ada dan lainnya. Nah, untuk surya misalkan yang tadi Mbak tanyakan, surya itu potensi kita itu cukup besar. Mungkin pernah dengar yang tadi saya lihat disorot juga PLTS terapung di Cirata. Itu cukup besar. Itu baru memanfaatkan kurang dari 20% tutupan daripada bendungan. Nah, kita kalau saya nggak salah datanya, kita itu ada sekitar di PUPR bendungan yang dikelola PUPR itu cukup banyak. Dari 259 bendungan itu, kalau nggak salah potensinya itu sekitar 47 gigawatt. Hanya memanfaatkan bendungan itu sehingga 20%-nya bisa kita gunakan untuk menggelar pembangkit listrik tenaga surya apung namanya. Sehingga ke depan ini potensinya lebih besar. Itu satu. Yang kedua, PLTS itu juga ada potensi PLTS atap atau rooftop namanya. Jadi gedung-gedung bisa dipasangin solar panel sehingga untuk sementara aturannya itu bisa digunakan sendiri. Sehingga ini bisa digunakan untuk mengurangi kebutuhan energi tersebut. Tapi jangan lupa juga Mbak bahwa ketika kita bicara mengenai energi bersih itu tidak hanya EBT saja. Di sisi lain itu di sana ada yang namanya efisiensi energi. Nah, ini di Kementerian SDM kami juga mengupayakan itu. Bagaimana mengefisienkan di industri ataupun pengguna energi. Jadi ada aturan bahwa pengguna energi misalkan di industri yang menggunakan energi 4.000 ton oil ekuivalen atau setara minyak itu diwajibkan untuk menjalankan manajemen energi. Artinya bukan hanya kita mengenerate energi yang bersih, tetapi kita mengefisienkan itu juga salah satu upaya bagaimana kita menggunakan energi yang bersih. Yang kedua, misalkan untuk efisiensi, di beberapa peralatan rumah tangga itu sekarang sudah dipasangin label. Kalau kita beli AC di rumah misalkan, ada bintangnya itu. Nah, silahkan nanti kalau Anda membeli AC, pilihlah yang bintangnya banyak. Itu artinya apa? Efisien, kita menyumbang mengguna energi yang lebih
ramah lingkungan. Untuk kulkas, blender, dan lain sebagainya itu nanti ke depan seperti itu. Oke, berbagai langkah telah ditempuh ya oleh pemerintah, tapi rasanya kurang agresif ya mungkin karena kurang uangnya gitu ya. Jadi investasinya itu Pak Haryanto kurang mau menyebutkan itu, tapi saya membantu beliau aja. Nah kalau di sini udah soal uang, kita tanyakan ke Meti. Nah peran Meti seperti apa Pak untuk bisa membantu transisi energi ini lebih cepat lagi? Oh ya by the way tadi di paparan, maaf Pak. Ari, saya melihat ada DME ya, itu kalau nggak salah gasifikasi dari batu bara ya Pak ya, itu termasuk dan kabar terkininya sepertinya juga dari Danantara sendiri akan membiayai ini ya, proyek gasifikasi batu bara ini. Jadi hilirisasi terkait dengan energi baru terbarukan dari batu bara ini sedang work in progress, which is kabar bagus buat kita. Silakan Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Moderator, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Mungkin saya perkenalkan sedikit tentang METI Bu ya, karena teman-teman dari mahasiswa mungkin masih banyak yang belum tahu. Ntar takutnya dikira dari Jepang Pak. Ya, jadi METI adalah Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Jadi itu satu society atau kumpulan para pakar, para player atau yang biasa dari korporat, kemudian akademisi juga ada, dan umum. Jadi silahkan yang tertarik memikirkan, ikut mengembangkan energi terbarukan, silahkan bergabung di METI. Dan METI satu-satunya partner pemerintah dalam hal percepatan regulasi-regulasi tentang energi baru dan terbarukan. Tadi kalau berbicara mengenai kependanaan, transisi energi kita dari energi fosil ke energi clean atau energi bersih, itu saya ingat Ibu Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, menyampaikan dalam satu sesi sebagai keynote speaker di EBTK Expo tahun 2023 kalau nggak salah, bahwa Indonesia membutuhkan 4.000 triliun rupiah Bu. Jadi tidak sedikit. Nah karena begitu besarnya kebutuhan dana untuk mengalihkan pembangkit listrik dari fosil kepada yang non-fosil, pemerintah membuka peluang kepada swasta untuk ikut terlibat. Pemerintah juga sudah melakukan roadmap untuk phase out atau early retirement atau pensiun dini beberapa PLTU. Tetapi beliau menyampaikan phase out bukan berarti dia berhenti total, tetapi akan di standby-kan. In case something happen, ada yang terjadi, dia bisa diaktifkan. Secara umum Indonesia kita berlimpah batu bara. China juga tidak buru-buru untuk melakukan phase out atau early retirement terhadap pembangkit batu baranya. Kalau nggak salah dia baru akan berpikir di tahun 2020-40. Nah kenapa tidak kita melakukan hal yang sama? Karena menyanggupi atau mengumpulkan sampai 4.000 triliun itu tidak mudah. Jadi kira-kira perlu tahapan-tahapan untuk mencapai kepada rencana-rencana kita kepada net zero emission sesuai perjanjian Paris Agreement kemarin. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, lalu bagaimana kira-kira strategi yang bisa dilakukan, approach ke misalnya mitra internasional supaya, karena kalau misalnya kita bicara terus terkait bagaimana perubahan iklim, bahaya dan dampaknya, tapi kalau tidak ada pembiayaan yang bisa mendanai proyek-proyek EBT ini akan menjadi zilch, akan menjadi sama aja bohong gitu Pak. Nah kira-kira dari METI sendiri bagaimana membantu dalam hal pendanaan ataupun kolaborasi dengan mitra internasional terkait dengan investasi hijau? METI sendiri sudah melakukan beberapa kerjasama dari pihak-pihak internasional dengan prinsip bahwa kita hidup di bumi yang sama. Artinya kita punya rasa tanggung jawab bersama untuk bagaimana kita mencapai yang namanya net zero emission. Nah,
negara-negara terutama yang berlimpah keuangan tentu melirik negara-negara yang membutuhkan untuk peralihan ke net zero emission. Kita tidak bisa kesampingkan kepentingan untuk mencapai keuntungan di situ dari pihak mereka. Tetapi selama kerjasama itu saling menguntungkan, kenapa tidak? Jadi beberapa proyek-proyek energi baru terbarukan itu membuka peluang bagi korporat-korporat asing bekerja sama dengan korporat dalam negeri. Ada yang dimediasikan atau dikerjasamakan melalui METI, ada yang mereka melakukan searching sendiri. Itu dimungkinkan oleh PLN terutama yang melakukan tender-tender tersebut. Jadi saya lihat upaya pemerintah untuk membuka selebar-lebarnya pihak asing untuk berinvestasi. Seperti apa komitmen internasional, Pak? Komitmen internasional terhadap Indonesia itu cukup kuat karena melihat pertumbuhan ekonomi kita, stabilitas keamanan, dan sebagainya, sehingga mereka akan tetap berada di Indonesia. Ada beberapa perusahaan asing yang sudah berafiliasi, bahkan dia bisa mendirikan perusahaan sendiri di Indonesia untuk membantu percepatan Indonesia untuk menuju net zero emission. Oke. Apakah dilakukan pendekatan bukan sebatas kalau mereka adalah negara dengan dana yang melimpah kemudian membantu kita, tapi lebih kepada bagaimana mereka yang telah melakukan kerusakan terlebih dahulu, sehingga ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral kepada negara-negara yang mendapatkan dampaknya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa di balik upaya kita menuju net zero emission, kita ketika pemerintah memberi peluang kepada swasta dan memberi peluang kepada pihak asing, itu artinya kita harus memberi kesempatan mereka untuk mengambil keuntungan. Tapi dari sisi lain, pemerintah juga mengatur bagaimana bisa supaya energi-energi terbarukan yang kita klaim sebagai energi bersih itu dapat terjangkau oleh masyarakat kita. Memang dari pemerintah sendiri juga berupaya untuk terus mengurangi subsidi kepada listrik di Indonesia karena beban negara akan membesar. Jadi saya melihat beberapa teknologi yang mereka punya itu memang sudah bisa dikatakan meredus pembiayaan sehingga cost of production mereka itu bisa lebih rendah sehingga bisa diterima oleh masyarakat kita, Bu. Itu dari sisi kemanfaatannya. Ya, baik, terima kasih Pak Ari. Kalau dari sisi reformasi kebijakan apa yang harus segera dilakukan? Pak Deon, singkat aja. Wah, kalau ngomong kebijakan ya. panjang sih ya. Iya. Baru mulai lagi, gimana jelasinnya? Ini udah dikasih alarm ini. Saya rasa kita udah punya beberapa instrumen perencanaan yang cukup kuat. Seperti tadi yang sudah disebut Pak Haryanto, RUPTL kita ya, sudah 75% itu energi baru terbarukan. Energi terbarukannya 46 gigawatt dari 69,5 gigawatt. Ini bagaimana eksekusinya? Karena sejauh ini eksekusinya memang yang jadi problem. Ini ada perbaikan dari masalah tata kelola perizinan, ya, pengelolaan investasi, bahkan juga peningkatan kapasitas dari pelaku-pelakunya, terutama mungkin salah satunya adalah PLN yang memproses pengadaan energi terbarukan ini. Karena PLN nggak pernah punya pengalaman sebelumnya untuk mengadakan energi membangun energi terbarukan dalam skala 46 gigawatt dalam 10 tahun. Jadi 5 gigawatt loh setahun. Kita pertumbuhannya sejauh ini hanya 400-500 megawatt. Ini 10 kali lipat. Jadi ada gap di sana selain kebijakan dan regulasi ya. Tentunya inovasi dan teknologi ini juga perlu didukung gitu ya Pak Deon ya. Karena selain pendanaan juga kita harus perlu transfer teknologi dari negara-negara yang sudah mengadopsi EBT ini secara
berlangsung secara lama. Oke, Pak Haryanto terakhir mungkin insentif apa Pak yang ada atau diberikan kepada pelaku usaha mungkin yang telah mengadopsi program EBT? Ya, banyak tentunya insentif yang sudah diberikan ya, baik finansial maupun non finansial finansial terkait fiskal maupun non fiskal yang terkait pengembangan EBT ya. Nah, seperti yang disampaikan Pak Deon tadi, pemerintah kan memperbaiki regulasi yang ada. Sekarang RUU EBT sedang berproses, kemudian kebijakan energi nasional atau KEN sudah disetujui oleh DPR, kemudian KEN sudah RUKN Rencana Umum Kebijakan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sudah. Nah, RUPTL baru kemarin nanti tinggal kita mengisi bagaimana strategi kita untuk mencapai itu. Pemerintah tetap komit untuk menjalankan transisi energi sebagaimana Paris Agreement yang sudah diratifikasi, peta jalan untuk menuju net zero emission 2060 juga sudah dibuat. Tinggal bagaimana mencapainya itu. Tapi jangan lupa bahwa energy security juga penting. Jadi energy security juga penting. Jadi kita harus bisa mengakses, harus affordable energi itu bagi masyarakat. Kira-kira seperti itu. Apakah tadi yang disebutkan Pak Ari, kalau ada beberapa phasing out ini prosesnya tidak benar-benar total dimatikan karena energy security alasan ini Pak? Yang dimatikan apa? Phasing out dari PLTU batubara ini, apakah ini salah satu pertimbangan karena energy security ini Pak? Bisa jadi kalau kita tadi kan terkait Mbak Muna kan menyebut mengenai teknologi untuk energi terbarukan dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita sudah membuat peta jalannya kira-kira sampai yang RUPTL 2034 seperti ini. Bahwa di situ EBT itu sekitar 61% ditambah storage kira-kira 70 lebih %. Nah, di situ tentu masih ada batu bara. Tetapi batu bara, kalau ada batu bara itu adalah batu bara yang mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan. Misalkan batu bara yang menggunakan CCS, Carbon Capture Storage, atau sekarang ini kan ada teknologi yang namanya co-firing. Co-firing, jadi batu baranya itu dicampur dengan biomasa, sehingga menurunkan kadar emisi yang diemit daripada pembangkit tersebut. Jadi kalau teknologi itu masih bisa digunakan dan itu bisa secara gradual untuk kita turunkan emisinya, kenapa tidak? Kira-kira seperti itu. Oke, waktu sudah habis ya. Oke, sudah terbaca. Jadi memang integrasi EBT di setiap sektor ini menjadi pendekatan penting menuju pembangunan Indonesia yang berkelanjutan karena sekaligus tadi disebutkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Dan sehingga kolaborasi menjadi napas utama agar penyediaan energi yang berkelanjutan ini memadai dan terjangkau bagi semua orang. Niscaya Indonesia bisa mewujudkan swasembada energi dan juga nol emisi di 2050. Terima kasih Pak Haryanto, Pak Deon dan juga Pak Ari atas penjelasannya. Terima kasih.